kita sering dihadapkan pada berbagai pendapat yang sama-sama memiliki dasar ilmiah. Apalagi kalau kita sudah mengakui satu pendapat, tiba-tiba kita menemukan pendapat lain yang berbeda yang juga didukung oleh data ilmiah dan diutarakan oleh orang yang dipercaya memiliki kapasitas. Apakah kemudian kita langsung percaya pendapat yang baru? Atau bagaimana kita memvalidasi pendapat yang bertentangan itu? Kasus ini membawa kita pada pertanyaan menarik tentang sumber pengetahuan, pembenaran, dan kepercayaan. Terutama dalam konteks di mana kita sebagai individu tidak selalu memiliki akses langsung untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang kita yakini. Mari kita lihat beberapa aspek penting dalam diskusi ini. Pertama, berkaitan dengan kepercayaan dan pembenaran. Ketika Anda memilih untuk percaya, misalnya tentang bumi itu bulat, berdasarkan apa yang Anda baca, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keyakinan yang dibenarkan menurut pemahaman dan sumber yang Anda percayai. Dalam konteks ini, meskipun Anda tidak melakukan eksperimen sendiri, Anda mempercayai otoritas ilmiah dan metode ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Ini selaras dengan penyataan John Locke, seorang filsuf empirisme, yaitu pengetahuan berbasis kesaksian atau testimony-based knowledge, yaitu mempercayai informasi berdasarkan kesaksian dari orang atau sumber yang Anda anggap berkompeten. Kedua, tentang skeptisisme dan filsafat ilmu. Karl Popper, yang terkenal dengan konsep falsifiabilitas, mengatakan bahwa setiap klaim ilmiah harus dapat diuji dan mungkin dibantah. Fakta bahwa bumi bulat telah melalui banyak pengujian, baik dalam sejarah maupun di era modern, dan konsisten diverifikasi oleh berbagai eksperimen ilmiah, sehingga membuatnya menjadi klaim yang lebih kuat. Popper juga menunjukkan bahwa sains bukanlah tentang kebenaran absolut, melainkan tentang proses eliminasi kesalahan melalui pengujian berulang. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah terus berkembang, dan sejauh ini, argumen bahwa bumi itu bulat lebih bertahan dari pengujian yang ketat dibandingkan dengan argumen bahwa bumi adalah datar. Namun, dari sudut pandang skeptisisme, selalu ada kemungkinan untuk mempertanyakan setiap klaim, termasuk yang datang dari sains. David Hume, seorang filsuf skeptis, misalnya berpendapat bahwa keyakinan kita sering didasarkan pada kebiasaan atau ekspektasi, bukan pada kepastian mutlak. Jadi, dalam kasus yang tadi, meskipun Anda mempercayai bumi bulat karena alasan yang menurut Anda masuk akal, skeptis mungkin akan berkata bahwa kepercayaan Anda masih tergantung pada informasi yang Anda terima dan interpretasi pribadi. Ketiga, tentang otoritas ilmiah dan kepercayaan sosial. Ada konsep dalam filsafat ilmu yang dikenal sebagai epistemologi sosial, yang diangkat oleh filsuf seperti Alvin Goldman dan Miranda Fredker. Mereka menunjukkan bahwa pengetahuan seringkali tidak dimiliki individu semata, melainkan merupakan hasil dari jaringan sosial yang terdiri dari otoritas ilmiah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dalam hal ini, pilihan Anda untuk percaya pada pandangan bahwa bumi itu bulat didasarkan pada kepercayaan pada otoritas ilmiah yang lebih luas. Ketika kita berbicara, misalnya tentang persoalan bumi bulat versus bumi datar, penting untuk memahami bahwa bukan sekadar persoalan siapa yang benar, tetapi juga soal bagaimana kepercayaan kita dibentuk oleh institusi-institusi sosial, seperti sains, pendidikan, dan media. Anda memilih untuk percaya pada konsep bumi bulat karena Anda menilai sumber tersebut lebih dapat diandalkan, berdasarkan konsensus ilmiah yang didukung oleh bukti-bukti yang sudah diuji dan diverifikasi secara berulang. Keempat adalah persoalan masuk akal. Ketika Anda mengatakan tentang kasus pernyataan bumi bulat misalnya, lebih masuk akal bagi Anda, ini melibatkan apa yang disebut rasionalitas atau kewajaran dalam menerima argumen. Thomas Kuhn, dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, mengemukakan bahwa sains berkembang melalui paradigma, yaitu cara berpikir dominan di masyarakat ilmiah pada suatu waktu. Paradigma bahwa bumi itu bulat adalah paradigma yang mendominasi karena ia didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan eksperimental yang lebih luas dibandingkan paradigma bahwa bumi datar.
Anda merasa bahwa argumen bumi bulat lebih masuk akal karena paradigma ini didukung oleh mayoritas ilmuwan dan bukti yang ada. Jadi kesimpulannya, meskipun Anda tidak memiliki kemampuan untuk menguji sendiri klaim seperti dalam kasus bumi bulat atau datar, Anda bisa beroperasi dalam epistemologi sosial, di mana Anda bergantung pada kepercayaan terhadap otoritas ilmiah. Anda memutuskan untuk percaya bahwa bumi bulat karena otoritas ilmiah yang mendukung klaim ini memiliki pembenaran yang lebih kuat dan bukti yang konsisten dibandingkan dengan teori bumi datar. Keputusan Anda untuk menerima informasi dari buku yang mendukung bumi bulat dan menolaknya dari sumber bumi datar adalah tindakan evaluasi kritis terhadap kredibilitas sumber, yang merupakan bagian penting dari proses membentuk keyakinan yang justified dalam epistemologi. Sekarang muncul pertanyaan lain. Apakah paradigma yang dijadikan landasan masyarakat ilmiah, atau katakanlah ilmuwan, itu menandakan bahwa ilmu juga terbatas sebagai hasil bentukan mereka? Sehingga mungkin saja ada alasan lain selain alasan ilmiah sehingga para ilmuwan menyatakan temuan misalnya tentang bumi bulat atau datar. Dari sini kita telah menyinggung pertanyaan yang sangat mendalam mengenai batasan ilmu pengetahuan dan peran paradigma dalam membentuk pandangan ilmiah. Thomas Kuhn, dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, memperkenalkan konsep paradigma yang merujuk pada cara berpikir atau kerangka kerja yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami dan menafsirkan dunia. Paradigma ini menjadi landasan bagaimana ilmuwan menafsirkan data dan membangun teori. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linier melalui akumulasi fakta, melainkan melalui revolusi ilmiah. Pada suatu titik, sebuah paradigma yang dominan akan menghadapi anomali, yaitu fakta atau hasil eksperimen yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma tersebut. Ketika anomali ini menumpuk, suatu saat akan terjadi krisis ilmiah di mana paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena tersebut. Contoh yang terkenal adalah peralihan dari pandangan geosentris yaitu teori tentang bumi sebagai pusat alam semesta kepada pandangan heliosentris yaitu teori bahwa matahari sebagai pusat. Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan selalu beroperasi dalam kerangka paradigma tertentu. Paradigma tidak hanya menentukan metode ilmiah yang digunakan, tetapi juga mempengaruhi apa yang dianggap sebagai fakta dan apa yang dianggap penting untuk diteliti. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukannya netral secara total, melainkan dipengaruhi oleh cara berpikir yang dominan di suatu masa. Ini membawa kita pada pertanyaan, misalnya, apakah ilmuwan hanya mengatakan bahwa bumi bulat karena terikat oleh paradigma tertentu, bukan karena kebenaran mutlak? Jawabannya adalah, dalam pandangan Kuhn, ilmu pengetahuan tidak selalu menghasilkan kebenaran absolut, melainkan kebenaran relatif terhadap paradigma yang berlaku. Paradigma tidak hanya mencakup metode ilmiah, tetapi juga norma sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana ilmuwan menafsirkan dunia. Ini bisa berarti bahwa ilmuwan dapat saja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ilmu murni, seperti sosial, politik, atau ideologi. Namun, paradigma yang dominan dapat bertahan karena ia lebih mampu menjelaskan fenomena alam dengan lebih konsisten dan komprehensif dibandingkan alternatifnya. Meskipun ilmu pengetahuan idealnya didasarkan pada metode ilmiah yang sistematis, Kuhn menunjukkan bahwa dalam proses adopsi atau perubahan paradigma, faktor non-ilmiah sering memainkan peran. Faktor ini bisa meliputi setidaknya 3 hal. Pertama, kepentingan sosial atau politik. Kadang-kadang pandangan ilmiah tertentu dipengaruhi oleh konteks sosial atau kepentingan politik. Misalnya, pandangan geosentris yang didukung oleh gereja di Eropa pada zaman dahulu sangat sulit untuk digoyahkan, bukan karena alasan ilmiah, tetapi karena alasan religius dan otoritas sosial. Kedua, norma dan bias komunitas ilmiah. Setiap komunitas ilmiah memiliki norma, tradisi, dan bias yang membentuk bagaimana mereka menerima atau menolak teori baru. Bahkan ilmuwan tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh sosial. Ketiga, kepentingan ekonomi atau teknologi. Pendanaan penelitian dan pengembangan teknologi tertentu juga bisa mempengaruhi arah ilmu pengetahuan.
Namun demikian, masyarakat ilmiah saat ini cenderung lebih transparan dan terbuka untuk debat, dan banyak upaya dilakukan untuk meminimalkan pengaruh non-ilmiah dalam pengambilan keputusan ilmiah. Jadi, meskipun ada kemungkinan bahwa faktor-faktor non-ilmiah bisa mempengaruhi, komunitas ilmiah modern berupaya keras untuk menjaga metode ilmiah sebagai landasan utama dalam menerima atau menolak teori. Dengan demikian, ilmu pengetahuan memang terbatas oleh paradigma seperti yang dikemukakan Thomas Kuhn. Namun, paradigma ilmiah bukanlah sekadar konstruksi sosial tanpa dasar empirisme. Meskipun faktor non-ilmiah bisa berperan dalam membentuk paradigma, paradigma bertahan dan berkembang karena mereka mampu menguji, memverifikasi, dan menjelaskan dunia dengan lebih baik daripada alternatifnya. Mengenai kemampuan suatu teori untuk bertahan lebih lama dari teori lain dalam menjawab persoalan, penerus Thomas Kuhn punya penjelasannya. Dia adalah Karl Popper, filsuf ilmu pengetahuan yang mengkritik metode verifikasi dan mengusulkan falsifikasi sebagai jawabannya. Tentang hal ini, kita akan bahas di lain waktu.